Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, abang kakak yang baik. Kita semuanya belajar tadi mengingat makasih Ustadz Habibi dan semua kawan-kawan tentang betapa ngerinya ancaman dari Allah. Ya, memang manusia kalau belum dikasih itu ya belum berhenti minta. Belum berhenti minta. Sampai kapan dia minta terus? Sampai dikasih. Tapi kalau udah dapat, Lupa. dia akan minta lagi. Maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, wah, ada suara bayi. Banyak instrumen. Alhamdulillah pagi hari ini. Allah sayang. Nah, abang kakak, kita review lagi ya sekilas tentang Quran surat At-Taubah itu. Saya terus terang ya masih juga berusaha untuk menerapkannya. Bagaimana Allah ngajarkan kita semuanya tentang surat At-Taubah ini. Permintaan manusia itu memang permintaan yang sepertinya realistis gitu. Karena kalimatnya wa minhum man ahadallah. Minhum man ahadallah itu artinya dari antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Berarti yang memulai komitmen itu siapa? Manusianya. Saya berjanji ya Allah, pengen betul-betul support. Saya berjanji ya Allah, pengen ngasih makan anak yatim. Saya ini berjanji ya Allah, pengen bersedekah dan pengen bantu orang. Saya berjanji ya Allah, pengen dekat-dekat sama agama Engkau. Saya berjanji pengen ke masjid. Saya berjanji pengen ke Baitullah. Saya berjanji pengen berbuat baik. Pokoknya pengen hawanya hawa surga lah. Kalau kata orang Melayu Pontianak tuh hawanya hawa surga. Pernah dengar bahasa itu ya, kalau dulu zaman-zaman kita kecil, hawa kau nih hawa surga. Hawa. Pernah. Maksudnya tuh aroma pembicaraan, materi konten yang disampaikan tuh kayaknya soleh banget. Nah, maka kalau kata Bang Roma Irama, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Sama kayak orang bilang, insya Allah Ustadz mau nikah tapi belum nikah-nikah tuh, begitulah kira-kira. Betul. Ini lanjut nanti ini. Soalnya pembawa acaranya batuk-batuk. Dia mau goseng dat. Dia mau browsing. Nah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Kalaulah kami dikasih kebaikan,
maka kami pasti akan bersedekah dan berbuat baik. Wa minhum man ahadallaha la in atana. Teman-teman kasih garis bawah di kata-kata lain. Lain atana menunjukkan bahwasanya itu tuh belum terjadi. Kalau saja. Dan itu pakai fi'il mudhari. Kalaulah kami sudah dikasih harta, gitu kira-kira. Atayati. Atana min fadli. Sikit ya Allah dari karuniamu. Sikit ya Allah dari keutamaanmu. Sikit ya Allah dari kebaikan yang kau berikan. Lana soddaqonna walanakunanna minas solihin. Nah, hebatnya orang ini nih, dia yang berjanji, dia juga yang mengingkari, tapi kalimatnya dia bilang dia langsung tembak to the point, ya Allah, kalau kau kasih sikit ya dari karuniamu, kami pengen benar-benar pasti. La di situ benar. Nun dia kasih tasdid di belakangnya, lana soddaqonna, itu juga menunjukkan penekanan bahwasanya dia memang betul-betul akan melakukan itu. Walanakunanna, dan kami pasti jadi orang baik. Betapa bualnya janji ini kan gitu. Betapa bohongnya janji ini. Betapa dia tidak sama dengan apa yang dia sampaikan. Kalau di surat At-Taubah tadi kita belajar kalau dia berjanji, ada ayat yang saya bukakan ini, ada di surat (42) ayat 27. Silakan buka teman-teman. Surat 42 Asy-Syu'ara. 42 ayat 27. Apa enggak? Apa tuh, Ustaz? Ya baca, Habibie baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna 42 27. 27. Ya enggak apa-apa, kita maklumi ya. Memang kalau enggak masih satu tuh 2 dengan 7 tuh ini gitu lah. Tapi kalau sudah 2, dua enggak nampak, itulah maksudnya. Yang di Quran ya dia tak nampak pergi yang besar-besar gitu. Wow, Akbar. Habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Walau basato. Apa? Dan sekiranya Allah, walau basato. Apa basato? Lapangkan. Berarti yang tadinya income-nya sebulan 1 juta, sebulan 2 juta, berubah jadi berapa?
juta. Besar. Hah? Jadi lebih besar. Jadi 10 juta. Jadi 15 juta. Jadi 300 juta. Jadi 10 juta. Basato Yang tadinya sendiri jomblo Ustaz. apa? Yang tadinya sendiri jadi punya istri. Dari yang tadinya sendiri sekarang jadi jomblo gitu misalnya. Tadinya undangan, saya kira undangan nikah, bahagia dah saya nengoknya. Undangan peletaan batu pertama rupanya. Dah betul, dah undangan itu dilaminatin. Walau basato, kalaulah kata Allah manusia itu dilapangkan rezekinya sedikit ya, li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, la baghaw fil ardi. Kata-kata la di sini bukan la tidak tapi la takkid. Coba baca artinya, coba antum baca. Seandainya Melapangkan rezeki Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba. pada hamba-hambanya, Saya mereka akan berbuat melampaui Niscaya batas. mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. melampaui. tuh. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Betul ya. Jadi ini ikan siapa yang punya? Yang punya ternyata ada Bang Heri. Ini Munzalan tak ada apa-apanya kalau tak ada Bang Jerry. Masya Allah. Setuju Ustaz, Masya Allah. Ulang pantennya. Ini ikan siapa yang punya? Iya. Ternyata yang punya namanya Bang Heri. Bang. Ini Munzalan tak ada apa-apanya kalau tak ada Bang Jerry. Bang Zeri. Walillahil hamd. Ini ikan kok enak banget. Ini ikan kok enak banget. Allah sabar. Ya kan? Ini mendong bukan sembarang mendong. Ini mendong yang bikin tampan. Bandung tak ada apa-apanya kalau tak ada Bang Irfan. Bang Irfan. Allah. Oh, kok kena? Jati, kurang macati. Mas Jati habis ini. Habis ini Mas Jati. Itu semalam udah ada yang sama Kiai. Kena semua. Awas pujian. Iya. Maka teman-teman, kalau orang yang dalam kondisi sadar, dia tahu bahwasanya Quran itu sudah nyindir 1400 tahun yang lalu, yang paling dia hindari saat sedang sukses adalah pujian. Makanya banyak saya ketemu sama orang-orang, guru-guru yang dengan izin Allah secara kapasitas, secara kapabilitas itu luar biasa dahsyat, tapi memilih untuk bersembunyi. Saya teringat dengan kisah dari Tuan Guru, penulis buku tafsir Jalalain. Penulis buku tafsir Jalan lain. Jalalain. Jadi saya lupa nama lengkap beliau. Waktu itu dikisahkan oleh Tuan Guru Sa'abdus Somad. Beliau ini sudah public speaker gitu ya, sudah mempengaruhi raja, sudah ngomong sama orang-orang hebat. Tapi di umurnya 40 tahun memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kecil di samping Sungai Nil. Menulis lebih dari sekian ribu kitab, lalu menulis tafsir, menulis ini. Dan orang-orang banyak minta beliau kembali lagi ke panggung dan beliau memutuskan untuk tidak mau. Nah, saya paham ternyata sekarang kenapa ada orang-orang yang melakukan seperti itu saat orang lain berharap dia naik, muncul dia memutuskan untuk bersembunyi. Hidden, kalau bahasa kita silent.
ada sesuatu memang abang kakak di balik pujian, ada sesuatu di balik apresiasi. Nah, jadi makin tinggi level seseorang itu, maka makin mudah dia dihancurkan. Tapi beda cara ngancurkannya. Yang pertama, kalau level Jalaluddin Asyuti, Masya Allah, jazakumullah ahsanal jazak, Kak Rofiah, 100.000 ya. Gimana caranya? Tolong Denny di screenshot Den, Kak Rofiah. Nanti yang Kak Rofiah Evi ya, kirim ke Denny. Nah, jadi teman-teman, beliau itu memutuskan untuk bersembunyi. Orang-orang pada minta beliau untuk balik lagi ke dunia dakwah, balik lagi ke panggung gitu bahasanya. Tapi beliau mengatakan, enggak, saya di belakang layar ya, enggak, saya di belakang. Nah, teman-teman semua, pagi ini saya mau bahas tiga level berdasarkan tadi ayat walau basatallahu rizqa li'ibadih labaghaw fil ardi. Maka Allah bilang walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Mayyasha. Sesuai kadar. Allah menurunkan sesuai kadarnya. Jadi dari ukur nih, oh Habibi ini kalau memang pun jomblonya berkepanjangan, dia akan kuat menghadapinya gitu. Buktinya dibully berapa kali sedekah akbar tak mempan gitu loh. Dari zaman menyenangkan buntat Tak berubah. sampai jadi dari zaman menyenangkan buntat sampai ngomongkan ikan buntal, masih jomblo juga gitu. Nah, itu kan berarti kan dia bertahan gitu. Dari zaman saya masih keliling-keliling Mempawah sampai sekarang udah kemana-mana masih konsisten. Berarti dia kuat gitu. Awal tuh ya. Awal tuh tahu warna duit. Duit. Di kode. Waduh, Wah, Bu. tahu warna duit. Duit. Udah kebal, memang udah kebal, anti peluru. Tapi peluru nyasar pun dia kuat. Dimanapun kujian. Wah, ada yang bela istiqomah sampai halal ya Ustadz Habibi. Laki-laki itu yang komen. Allah, benar. Kalau 3 SMK nggak laku, Masya Allah. Nah, dia istiqomah memang. Begitu gayanya, template-nya gitu. Nggak apa-apa lah. Itu pahala beliau insya Allah ya. Amin. Beliau tuh kan memang sengaja bikin kita bahagia kan. Kalau tak ada beliau kan tak ada konten gitu. Allah, benar. Dah. Walau basatallahu rizqa li'ibadih labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Dah. Nah, teman-teman semua, abang kakak yang baik, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha itu betul-betul itu haknya Allah. Jadi kenapa si fulan gajinya gini, padahal jualannya sama dengan kita. Kenapa kok abang ini kayaknya usahanya tuh biasa-biasa aja, tapi dapatnya kok lebih gitu. Kita nih udah ngerasa salto-salto dan lain-lain, kok nggak dapat apa-apa gitu. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit gitu ya. Coba lihat bagaimana kita berkaca gitu ya dengan perjalanan tadi Syekh Jalaluddin Asyuti ketika dia memutuskan untuk mengasingkan dirinya dari hiruk pikuknya dunia, lalu dia bilang saya off. Nah, teman-teman semuanya, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, coba lihat ya, coba lihat dia ada 3 level. Level 1, level 2, level 3. Level 1 teman-teman, kita tuh kan pengen beramal soleh kan. Tadi itu kan saya pengen
berbuat ya Allah, saya pengen bersedekah ya Allah, saya pengen nolong agamamu ya Allah. Nah, level 1 ujiannya tuh adalah level-level kecil ya, orang-orang rendah. Maksudnya bukan orang rendah, level pemula, beginner. Level-level beginner yang dalam dakwah itu, yang baru bergabung dalam dakwah, baru masuk dalam amal soleh, baru masuk dalam ranah-ranah kebaikan. Itu nomor 1 ujiannya adalah pecah belah, adu domba. Apa nomor 1? Pecah belah, adu domba. Punya belah juga Bang. Ya, jadi pecah belah adu domba itu ya bikin kita jadi tidak konsen, bikin kita jadi tidak produktif. Coba lihat orang kalau sudah berantem, kalau sudah berkelahi, maka hal yang remeh-temeh pun tidak sempat mikirkan. Yang besar-besar pun tidak sempat dia mikirkannya, apalagi yang remeh-temeh. Nah, pecah belah adu domba ini yang kata Allah dalam Quran membuat kita jadi lemah. Ya kan? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabarihukum. Maka Allah bilang wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Nah, pecah belah itu teman-teman jangan dikira jauh-jauh, enggak. Pecah belah itu datang dari orang terdekat. Saya ulang sekali lagi ya. Pecah belah itu datang dari orang-orang terdekat. Di mana-mana yang namanya pengkhianat itu orang dalam. Misalnya nih, Habibie bikin gerakan apa gitu. Tadi kemarin kan gerakan Irfan Bandung misalnya gitu. GIB kan. Pecah belah. Nah, dia kan hebat tuh. Senyum Habibie. Gerakan Irfan Bandung, GIB kan singkatannya. Logonya pohon jengkol sama petai gitu. Nggak pohon padi dia. Dia bilang kalau nggak ada jengkol maka makan nggak selera kata dia. Mana dia nih? Ada nggak dia nih? Ada tapi gambarnya kayaknya di Ustaz. Gambarnya sangkut nih. Itu betapo. Tidak stabil Ustaz. Itulah. Kenapa Bang? Kenapa stabil? Pertanyaan selanjutnya, pengkhianat itu dekat-dekat kita atau di luar kita? Kita. Dekat kita. Dekat. Selalu begitu. Nah, coba lihat Quran surat 24 24 ayat 11. ayat 11. Sesungguhnya Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Baca lagi. Innalladzina ja'u minkum Apa artinya innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum? Sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong orang-orang yang membawa berita bohong dari golongan kamu juga. Dari golongan kamu juga. Jadi tidak mungkin ujiannya orang Munzalan datang dari Korea Utara, itu tidak mungkin. Kita difitnah Ustaz. Dari mana fitnahnya? Dari Korea Utara. La ilaha illallah, jauh juga dia ke sini.
Masa pakai paspor cuma mau fitnah aja? Nggak mungkin. Maka antum juga jangan sampai tertipu dengan mengatakan saya ini dulu orang Munzalan, saya pernah di Munzalan. Ya iyalah, namanya pengkhianat, pasti orang dalam. Maka saya bilang bukan siapa yang pintar, siapa yang bodoh, siapa yang bertahan lebih lama. Tapi saya tidak mengatakan yang sudah keluar itu pasti jahat semuanya, tidak. Kalau bahasanya Bang Nur, kita bagi tugas. Tapi antum jangan juga baper, kesal. Memang ujian pertama orang baru hijrah itu ujiannya ujian pecah belah, ujian adu domba. Maka saya sering bilang very good, very fine. Nggak mau ikut, cari yang lain. Nah, kita teman-teman yang harus dalam kondisi sadar. Saya pernah juga kemakan perasaan gitu ketika saya 2016 bertekad dan berazam untuk membubarkan gerakan infak beras. Maka kalau 2016 itu bubar, maka gerakan gerakan Irfan Bandung tuh bisa jalan tuh. Karena Bandung sudah 2015 tuh sudah ada gerakan infak berasnya. Dan kota pertama yang kita mulai gerakan infak beras di luar Kalimantan Barat itu adalah kota Bandung. 2015. Nah, teman-teman semua, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ini cerita kan asbabun nuzulnya kan cerita tentang Aisyah kan yang difitnah berselingkuh gitu. Nah, maka Allah bilang gini, la tahsabuhu syarral lakum. Jangankan saya gitu ya, jangankan saya, selevel Rasulullah pun kemakan juga dengan omongan itu. Hampir Rasulullah tuh juga menceraikan Aisyah. Karena cerita-cerita itu tuh didramatisir seolah-olah tuh benar gitu. Tapi Allah mengingatkan kita semua lewat ayat ini, la tahsabuhu syarral lakum. Jangan kamu kira hal itu buruk bagimu. Teman-teman, saya banyak belajar gitu ya dari kasus-kasus itu. Justru pada saat sedang bersama dalam satu bakul gitu, ibarat satu bakul, satu tempat, itu berkelahi gitu. Tapi justru ketika pisah, kalau bahasanya Bang Nur itu, bahasa To'ya itu adalah bagi tugas. Dia bikin komunitas apa, kita bikin komunitas apa. Justru kedepannya malah bisa sinergi gitu loh. Karena memang jiwa kepemimpinan, jiwa leadership itu memang tidak bisa dipaksa. Dia ada orang tuh yang memang tidak mau dipimpin, dia maunya mimpin. Apa yang masalah? Bukan dia tak pintar, dia lemah secara kecerdasan emosional. Dia tidak bisa ngerontokkan egonya, seorang tuh tak bisa. Nah justru malah dia lebih produktif ketika dia disuruh ngerjakan yang lain. Banyak kok. Nah ketika bagi tugas justru malah bisa berkolaborasi. Betul nggak Mas Songko? Betul sekali. Ngerasain nggak? Banget. Perang bintang bisa-bisa. Hah? Perang bintang. Perang bintang. Star Wars. Star Wars. Saya tanya Bandung. Oh Bandung. Nggak bisa nampak suara, nggak bisa nampak video pun nggak apa-apa, nampak suara ya. Betul nggak kira-kira? Cerita apa saya tuh tadi? Betul sekali, Ustaz. Janganlah lemah-lemah gitu, semangat gitu loh. Kan Irfan Bandung. Ustaz. Lagi gas. Kan Ustaz saksi hidup. Apa? Apa Bang? Ustaz saksi hidup. Saksi hidup. Ya lah masa saksi Ustaz mati. saksi hidup. Masa saya saksi mati?
Biar langsung. Perang bintang. Tak bisa memang. Nah itu kenapa kawan-kawan, itu kenapa saya bilang tadi ujian pertama dari orang-orang yang baru mau berbuat baik itu ujiannya adalah ujian pecah belah. Nah kalimatnya coba antum dengar. Kan kita mau berbuat baik Ustadz, habis pemimpin ini lama betul Ustadz, kami ini pengen gerak cepat. Oh gitu kan. Beliau tuh lama sekali begini. Saya tengok aja, oke. Nah, biarkan dulu. Kita bertiga lah pegang dulu. Begitu suruh pegang bertiga, makin babak belur. Makin nangis lah kawan. Saya dah buat tisu Ustaz. Tisu. Langsung hilang videonya. Langsung ghosting. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Antum harus ingat itu Quran, bukan kata-kata saya. Maka cara menyikapinya gimana Ustaz supaya kita tidak termakan hasutan pecah belah ini? Jangan cepat-cepat merespon. Harus bijaksana dan bijak sini. Coba ulang. Harus bijaksana dan bijak sini. Iya. Bijaksana dan bijak sini. Kenapa bijaksana dan bijak sini? Nah, reaksioner terlalu cepat merespon sesuatu dengan cara yang salah membuat kita akan justru tambah parah. Reaksioner. Ya. Reaksioner itu merespon sesuatu dengan cara yang salah membuat masalah tambah parah. Respon sesuatu dengan Cara yang salah membuat masalah semakin parah atau bertambah parah. Merespon masalah dengan cara yang salah membuat masalah bertambah parah. Ini kuncinya. Jadi sebagai pemimpin, Pak Rudi, Bu Muli itu pemimpin, Mas Songko pemimpin, Mas Jerry pemimpin. Tadi ada Mas Wahyu, Mas Wawan, Ustaz Riza dan kawan-kawan semuanya para santri. Itu semuanya pemimpin. Maka hati-hatilah dalam merespon. Nah, sampai saya tuh diajarkan sama Kiai Syukri. Kiai Syukri bilang, cerdas-cerdaslah dalam melihat, cerdas-cerdaslah dalam mendengar. Saya dulu belum paham apa maksudnya. Kok ada kecerdasan mendengar? Rupanya tak boleh dengar sesuatu dari satu orang langsung kita telan mentah-mentah. Coba tanya, hari ini orang terprovokasi ikut marah-marah, itu kenapa? Buta ke dia? Tunanetra ke dia? Tidak. ya, Apa? salah lihat, salah dengar. Iya. Dia salah lihat atau salah dengar. Coba antum tengok sosmed sekarang. Fotonya apa, captionnya apa? Kita yang tak tahu langsung marah-marah. Maka lihat Qur'annya. Coba lihat, buka lagi surah 24 ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Kejadian itu pun kata Allah baik untukmu. Coba kalau ndak ada episode itu, Bang Irfan jadi apa sekarang? Masih di URIN dia, Universitas Riba Indonesia. URIN. Berikin, Ustaz. Yang ketawa-ketawa di pojok tuh sama juga gitu. Urusan. Coba jawab jujur. Kalau antum tidak pernah mengalami episode difitnah, dipecah belah, antum jadi yang sekarang enggak?
Nah, Ustaz. Ustaz. Kan tidak perlu saya tanya, Pak Rudi ada masalah enggak? Bu Muli ada masalah enggak? Tidak perlu saya tanya. Dari cara duduknya, cara senyum, saya tahu lagi ada masalah. Mak. Masa songko, tidak usah tanya. Cuma dia pandai nahan gitu loh. Gimana Mas? Aman Kiai, aman. Aman ya. Emang telinga saya tak sampai di sana, mata saya tak nengok ke. Tahulah saya ada apa. Biarkan ya. Ada pohon langsat Ustaz, ada pohon langsat. Ada pohon langsat, ya nangis di situ. Kalau enggak makan di atas pohon. Dan antum lihat, ketika salah kita meresponnya, siapakah orang yang paling berbahagia? Iblis. Iblis, setan. Si sutradara dari pecah belah itu. Coba lihat, yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Kalau nasi goreng abu enak, bisa beli ruko sampai 9. Mana nasi goreng abu, ada gak? Tuh di samping tiang pakai kopiah putih itu kayaknya ya. Nampak saya. Yang tepuk-tepuk tangan, bandar provokasinya. Dia bilang, kita berkelahi berdua ya, kata dia. Kita berantem ya berdua ya. Begitu kita berkelahi berdua kan sama-sama capek, sama-sama kalah. Aku tinggal masuk ke tempat kita. Gitu cara mereka. Perkelahian antar kelompok, antar suku, antar apalah pokoknya. Ya kan? Coba lihat. Oh, menang jadi arang, kalah jadi abu. Iyalah. Gitulah dia pokoknya. Yang jelas dua-duanya sama-sama tak dapat apa-apa. Likul limri'in minhum maktasaba minal itham. Setiap dua orang yang datang bikin provokasi itu, kata Allah, iktasaba minal itham, akan dapat dosa dari apa yang dia lakukan. Kan gini, ada konten kreatornya nih. Ada yang bikin konten pecah belah. Nanti ada yang tukang ngerantainya, buzzernya, yang tukang repost, yang tukang bikin ngegas. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Siapa, kata Allah, yang paling ngambil bagian paling besar dari penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Harusnya antum ndak usah marah-marah gitu ketika ada sesuatu yang antum tahu dan itu ndak benar. Santai aja, ngapain marah-marah? Saya tuh ndak bisa Ustaz diginikan. Kita harus lawan Ustaz. Pala kau tuh. Orang memang dia pengen bikin ente marah-marah kok. Memang pengen ente ndak konsen. Fokus ya. Ingat burung elang sama burung gagak. Ingat nggak? Apa yang dilakukan burung elang? Terbang lebih tinggi. Caci maki ini. Udah tahu kok caci maki itu ndak bikin kita hina. Dipuji-puji justru malah bikin kita ndak mulia gitu kan. Udah tahu antum, ya udahlah. Gerak lebih cepat, buktikan, diam senyap, buktikan. Jadi kalau kata guru saya, hanya perlu kesabaran yang lebih untuk bisa menutup mulut orang yang dengki. Dan antum jangan pikir setelah antum sukses, orang yang dengki itu berhenti. Dia makin jadi. Tapi kalau antum laden, dia suka, itu yang diharapkannya. Orang caper cari perhatian. Minta di tag, minta di mention. Nggak bisa terkenal dengan yang cara yang baik. Dia coba terkenal dengan cara yang buruk. Orang-orang ninggalkan dia, nggak ada yang pedulikan dia lagi. Bikin konten lah supaya orang menoleh ke dia gitu loh. Masa tuh nggak paham sih kayak gini-gini. Ini udah tahun-tahun berinteraksi sama Quran. Jangan bikin orang bodoh tambah terkenal. Coba diulang. Jangan bikin orang bodoh tambah terkenal. Jangan bikin orang bodoh tambah terkenal.
Antum yang viralkan, antum yang ini kan. Jangan, biarkan dia nanti redup sendiri. Kalau antum ladeni itu apa ya? Antum respon, antum reken. Nah, kalau kata orang Jawa tuh direken. Reken. Bener nggak? Betul. Kalau antum reken, antum respon dia, suka dia. Wah lah, dilihat aku. Kalau pernah nengok WA kan, antum biasa pakai WA yang centang biru 2 tuh, pernah nggak? Ya. Nah, Dah. Nah, kalau orang, ya kan, walaupun antum tidak balas, tapi sudah centang biru 2, dia bilang, udah dibaca dah aku. Ya kan? Udah dibaca. Walaupun antum tidak balas, dia udah suka. Dibaca boy. Dibaca. Udah dilihat. Ya kan? Maka dia akan bikin lagi, caper, cari perhatian. Wah, antum yang ngeladen, antum kurang kerjaan. Maka cara yang mudah ya, kalau bahasa kasarnya ya di unfollow. Nggak bisa tetap berteman, tapi nggak bisa baca postingan dia. Antum juga ngapain baca-baca postingan dia? Nggak ada kerjaan. Nah, maka teman-teman semuanya, abang kakak, ingat satu, level beginner, level awal itu adalah pecah belah. Hati-hati dalam merespon. Nah, guru saya dulu, kami di Gontor belajar begini. Orang yang iri dengki itu ibarat kita ngasih kayu bakar di api. Kalau kita ladeni atau kita layan, atau kita, kalau kata orang Melayu itu dilayan gitu, bahasa Malaysia nih ya. Kau macam tuh ya, aku layan kau. Jom. Dilayan tuh diladeni, diambil, direspon gitu. Nah, itu begitu dia bikin konten, ya kan, kita langsung tuh teman-teman, dia tunggu betul. Maka begitu itu kita respon, itu ibarat kita nambah kayu bakar untuk apinya. Maka apinya tambah besar atau tambah kecil? besar. Makin besar. Api dengkinya tambah besar. Kalau antum diamkan, ibaratnya kata guru saya, kita tidak menambah kayu bakar. Lama-lama api itu akan redup sendiri. Inilah teman-teman salah satu kecerdasan kita dalam beramal soleh. Maka quotes of the day, statement pagi ini yang saya pengen sampaikan ke antum semuanya, usikum wa nafsi bitaqallah, jangan salah pilih musuh. Coba bilang. Jangan salah pilih musuh. Apakah ini udah dijelaskan Allah? Udah. Nah, yang paling ngesalkan tuh, saya tuh baca itu tuh geram betul. Saya udah sering sampaikan ke antum kan. Tapi enggak apa-apa lah, biar ini nambah kuat kita semuanya. Siapa tahu nanti teman-teman, Pak Rudi, Bu Muli dan kawan-kawan bisa jadikan konten kan. Coba buka 848. Empat delapan. Wa izzayyana lahum asy-syaitan. Ustadz, kok kalimatnya jangan salah pilih musuh? Loh, musuh kita tuh bukan saudara seiman. Musuh kita tuh bukan teman-teman kita sesama muslim. Musuh kita tuh setan, laknatullah alaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya kita buka Qur'annya 8 ayat 48 ini. Coba tengok. Baca Bi. Wa idz zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum
falamma tara'atil fi'atani naqasa 'ala 'aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Yang ngomong siapa ini? Oh, Allah dalam Quran. Ini pembicaraan siapa? Pembicaraan setan. Ingat teman-teman, setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat. Makhluknya namanya jin dan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selama ini kita berpikir setan itu adalah jin. Setan itu juga berbentuk manusia. Itu tuh loh yang suka minjam tak suka balik kan tuh setan. Masya Allah. Yang sukanya ngasut-ngasut orang setan. Nyuruh kita pelit, nyuruh kita bakhil, itu setan berbentuk manusia. Antum tak percaya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan udah hafal suratnya, udah hafal ayatnya, masa ndak ingat? Nah, kalau setan berbentuk jin, dengar azan tuh lari terkentut-kentut. Setan berbentuk jin, dengar azan tuh lari terkentut-kentut. Ya kan? Tapi setan berbentuk manusia, dia yang kentut dalam musola. Cuman maksudnya Ustaz kalau tidak sengaja ya lain cerita. Ini sengaja ngentutkan majelis, sengaja ngentutkan kebaikan gitu. Kentut ini bukan kentut yang perbuatan itu. Maksud saya tuh mengentutkan tuh meremehkan, jatuhkan gitu loh. Jangan pula antum nih dipotong-potong videonya lalu jadi ini kan. Definisi saya tuh kalau bahasa orang Pontianak tuh kan dikentutkan kau. Dikentutkan tuh di apa ya? Apa bahasa Pontianaknya? Remehkan, lecehkan. Lebih dari dilecehkan, dikentutkan tuh. Dihina, dijelek-jelekan, pokoknya gitulah. Nah, itu kalau ke bahasa Melayunya dikentutkan. Sama kayak kalau bahasa Melayu bilang bangsat. Main bangsat kau nih, main bangsat tuh main curang kalau bahasa Pontianak. Tapi kalau di bahasa Indonesia bangsat tuh kasar betul kan gitu. Sama kayak orang Bandung. Ah, ini tanya sama orang Bandung. Kalau di Pontianak ada bahasanya lurus. Nah, coba ngomong lurus versi Melayu Pontianak di Bandung. Nah, saya tidak sebutkan. Iya kan? Sama kayak di Malaysia. Kalau di Pontianak kita bilang saya perlu, kita bilang perlu kan? Ada persamaan kata perlu. Apa bahasa Melayu perlu? butuh. Coba bahasa Melayunya butuh apa artinya? Nah gitu. Nah, sama kayak kentut tadi lah. Dikentutkan kau. Dikentutkannya. Nah, itu tuh bahasa Melayu yang ya gitulah pokoknya. Bangsa tuh bangsa setan. Ya, bangsa tuh bangsa setan. Ya curang kan, cheating. Dah, oke ya. Lihat. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ingat kata Allah ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka. Setan, tidak disebutkan situ jin atau manusia. Berarti bisa jin, bisa manusia. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. La ghaliba lakum al yawma minan nas. Hari ini kata setan, tak ada yang bisa ngalahkan ente. Pokoknya di sini nih ente lah yang terbaik. Ente lah paling hebat. Ente kan merintis dari awal. Ente ini tak ada yang bisa ngalahkan ente. Ente berjasa. Baru mimpin berapa hari udah rubah logo kan? Rubah semua logo. Iya tak apa-apa boleh. Simbol kiai simbol. Iya simbol. Perbaikan kiai iya perbaikan.
Islah kayak islah. Ambil lah ente semua tuh. Kan ini punya siapa? Hah? Langsung jengap kawan. Saya tidak sebut nama ya, pokok gitulah dia. Habis ini japri saya nih. Jadi Kiai gimana Kiai? Gitu ya. La ghaliba lakumul yauma minan nas. Penjilat tuh kawan-kawan pasti akan memuji-muji dan membuka perpecahan dan belahan itu dengan pujian. Dia tuh enak-enak aja di atas, nyuruh-nyuruh, marah-marah. Kita nih yang di lapangan yang merasakan. Antum yang sebenarnya berjasa ini, ya kan? Antum harus mandi malam-malam, antum harus lembur, berpisah sama istri. Dia enak-enakan. Antum tuh yang sebenarnya banyak berkontribusi untuk kami. Kenapa dia geleng-geleng kepala tuh? Kan saya tidak sebut nama. Antum berpisah sama istri, jauh. Kiai itu enak-enak ya nyuruh-nyuruh, pakai dalih-dalih sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Gitu dia butak-butakkannya. Nama istri kok. Ada istri sekarang. Oh ada. Saya kan tidak sebut nama, tidak ada orang lagi ngomongkan orang di plat Pluto. Aduh, mana lagi? Kok terasa? Pintar Bibi. Oh pintar. Kan ini punya siapa yang punya ternyata namanya Bang Heri. Antum itu, kalau ndak ada antum memang setan memang. Ke saya kok udah ngomong setan tuh. Pernah saya marah-marah waktu itu di pondok tuh, keras betul saya bilang. Inilah setan ini saya bilang. Kayak gini ini mau dipertahankan kita. Saya usir semuanya gitu langsung kalian. Siapa mau nantang-nantang sini? Dan itu ndak main-main teman-teman, bukan gertak-gertak sambal. Cobalah. Kenapa? Ayat Qur'annya bilang begitu. Kalimat-kalimat itu, waqala la ghaliba lakumul yauma minan nas. Ingat kawan-kawan ya, keberkahan hanya datang dengan berjamaah. Coba diulang. Berkahan akan datang Keberkahan Dengan berjamaah. dengan berjamaah. Keberkahan itu hanya datang dengan berjamaah. Apa definisi berjamaah? Catat besar-besar. Berjamaah adalah ada imam yang diikuti, ada makmum yang mengikuti. Itulah berjamaah. ada imam yang diikuti, ada makmum yang mengikuti. Ada imam yang diikuti, ada makmum yang mengikuti. Maka aku dan kamu sama dengan 27 rakaat berjamaah. Kalau aku dan aku, ya jomblo namanya. Sau sufu vakum, tak ada yang di belakang. Kita berjamaah ya sayang. Iya ayah. Oh, kan beda. Beda. Allah Akbar, walillahil hamd. Enak ya pagi. Saya ulang sekali lagi. Antum catat besar-besar. Keberkahan hanya akan datang dengan berjamaah. Ada berkah dalam jamaah. Dah gitu kata kuncinya. Bikin stiker ke, bikin apa ke, suka-suka antum lah. Jamaah barokah. Oke. Ada berkah dalam jamaah. Wahai jomblo, cepatlah berjamaah. Gitu loh maksudnya. Jangan sholat sendiri-sendiri. Walaupun ente 11 rakaat, tetap pahalanya 1. Kalau berjamaah tuh berdua, tengok tuh Bu Muli, Pak Rudi kan berdua ya sholatnya. Pahalanya langsung 27 kali lipat. Kenapa? Ada imam yang ditaati. Imam tuh suami, makmumnya istrinya. Begitu noleh ke belakang tuh ada yang ditengok gitu Pak. Beda, enggak pakai sarung, kayak mukena gitu loh, Bi.
Berat. Kuat batuk pagi ini Ustaz. Itulah. Tolong siapkan air panas, jangan air hangat, air panas. Allah. Yang ditoleh yang belakang tuh kayak mau kena, beda deh. Ada berkah dalam jamaah. Berdefinisi berjamaah, ada imam yang diikuti, ada makmum yang tak. Mengikuti. Nah, ketika kita teman-teman sudah tahu bahwasanya berjamaah tuh pahalanya besar, maka setan tuh benci betul sama yang jamaah. Ente tak seorang tuh ada kawan tuh, begitu salam yang dipandang pandangan bayangan sendiri Ustadz. Sering terjadi. Ya sering terjadi di dunia persilatan. Ada yang bela tuh jomblo kan jamaahnya bisa di masjid Pak Yai. Iya. Alhamdulillah. Jomblo-jomblo sabar yuk, ayo. Kita nih kajian apa sih sebenarnya? Sel jomblo. Dah. Wa inni jarul lakum. Apa? Wa inni jarul lakum. Apa artinya wa inni jarul lakum? Apa artinya wa inni jarul lakum? Sungguhnya aku ada penolongmu. Ya. Aku pendampingmu. Aku kuasa hukummu. Pelindungmu. Aku pelindungmu. Tenang, bro. Tenang, Ustadz. Aman. Pokoknya nanti saya yang ini kan. Saya siap bersaksi juga. Aman. Pokoknya kita betul dah. Kita nih on the track dah. Brotherhood. Kita backup. Wow. Iya ke. Dah? Coba lanjutkan. Falamma tara'atil fi'atani nakaso ala akibai. Falamma tara'atil fi'atani nakaso ala akibai. Bukan nakoso, nakaso. Nakaso ala akibai itu apa artinya? Berbalik ke belakang. Tatkala kedua pasukan itu sudah saling lihat-melihat, berhadap-hadapan, setannya balik badan, balik kanan, gerak. Nah, kita berkelahi lah berdua tuh. Pertandingan selanjutnya. Serah Anda. Sasongko Jati melawan Sasongko Belian. Sama-sama kayu. Kayu jati diadu domba sama kayu belian. Ya Allah. Apa kata setannya? Apa kata provokatornya? Aku tak ikut. Balik badan. Waqala, yuk baca. Qala Inni bari'um minkum. Aku tak ikut ya. Kita ya. Aku lepas diri ya. Ya sila. Sila kata. Maka nangislah kawan bawa tisu. Saya ini pendatang Ustaz. Tapi janganlah ngomong gitu sama saya. Bukan aku ya, ya. Kita kan gini, kau ya kali. Nangis bawa saya. Gitu kan Ustaz. Wah, tuh salam dari California. Masya Allah. Kayu jati lawan kayu belian. Baiklah.
Aku nih kayu paling kuat di Jawa. Aku kuat gak di Kalimantan? Berkelahi. Kayu sama kayu. Maka tadi saya bilang jangan salah pilih musuh. Cukup kopinya yang panas, hati tetap dingin. Itu. Masa makan soto pahit rasanya? Kok bisa sotonya pahit? Makan soto di resepsi mantan. Oh, tetap enak lah makannya. Siapkan sabuk pengaman. Udah dari tadi sabuk pengaman udah siap. Baru mau bilang siapkan sabuk pengaman. Kita udah pada nyungsep. Dah tak bergerak. Bukan lagi sabuk pengaman, di wrapping. Atau tahu wrapping nggak? Bandara nih. Duh, masih pagi sudah bawa mantan. Aduh. Tengok manusia tuh. Yang satu kan kirim salam dari California. Yang satu tak mau kalah. Salam juga Ustaz dari Parit Tengkorak. Oh, ngeri lah. Parit Tengkorak. Betapa jauhnya kan antara California dengan Parit Tengkorak itu. Ustaz kami udah pada angkat tangan kayak ditembak. Udah nyungsep, udah di wrapping semuanya kok. Bukan lagi dikasih sabuk pengaman. Dari tadi sebelum jam 6. Mungkin dia baru gabung. Gak apa-apa lah. Gurau. Apa kata iblis? Ini bari'um minkum. Terus lanjutannya apa? Inni ara ma la tarawna. Ini Akhafullah. Inni akhafullah. Inni ara ma la tarawna. Inni akhafullah. Setan juga takut. Setan tuh takut juga sama Allah. Dan dia bilang, aku bisa lihat yang kau tak lihat. Jadi siapa yang menang? Setan. Nah itulah kenapa tadi saya bilang jangan salah pilih musuh. Orang mau jahat sama kita itu urusan dia sama Tuhannya. Tapi kita jangan jahat, jangan terpancing. Masa kita ngerespon orang berdasarkan cara dia nganuk kita? Kalau dia baik, kita baik gak? Kalau dia jahat, kita jahat gak? Bodoh lah. Setan lah kita. Tunjukkan kualitas. Pernah lihat gak antum? Yang saya dulu pernah cerita. Ular berkelahi dengan gergaji. Ular berkelahi dengan gergaji. Dipetok tuh, dipatuk. Digigit. Tang, berdarah ularnya. Wih, kuat musuh ini kata dia. Dibantainya lagi, berdarah. Dililit. Makin berdarah. Apa yang terjadi? Sampai akhirnya ular itu mati sendiri. Padahal cara yang cerdas gimana nyikapinnya? Keluar dari, tinggalkan gergaji itu. Unfollow tadi. Antum ngapain? Follow akun orang-orang yang memang tak suka sama antum. Ente pakai kacamata salah. Ente pakai jilbab lebih salah lagi. Ularnya mati. Kita jadi tidak produktif. Muka kita suntuk. Mata kita tidak enak. Hilang semangat kita. Hilang produktivitas kita. Hilang ide-ide kreatif kita. Gara-gara apa? Meladeni orang-orang yang kayak gitu. Maka saya bilang level beginner, orang yang baru masuk ke ladang amal soleh, maka ujiannya adalah pecah belah. Lepaskan gergajinya, tinggalkan sudah. Mutuskan silaturahim, Ustaz? Enggak. Rasulullah, dengarkan baik-baik ya. Closing statement saya. Rasulullah itu kalau nunggu Abu Jahal sholat, Rasulullah tidak hijrah loh ke Madinah. Coba diulang. Rasulullah
Kalau nunggu Abu Jahal sholat, Rasulullah tidak akan ke Madinah. nggak pindah ke Madinah dan kita nggak kenal sama Islam. Betul nggak? Bisa bayangkan nggak kalau Rasulullah itu beladen sama Abu Jahal sama Abu Lahab? Sampai nggak Islam tuh? Ya, Kenal kita sama agama ini. Ada waktunya teman-teman kita layan. Ada waktunya kita diam. Ada waktunya kita tidak ladeni. Bukan karena kita bodoh, bukan. Tapi kita tidak mau buang-buang waktu sama benda-benda kayak gitu. Level 2 apa Ustadz? Besok. Tenang. Benda gini nggak boleh gopong. Iya, benda gini mau tenang. ini nggak mau tenang. nggak boleh. Karena besok lebih seru lagi kontennya gitu loh. Ini kan, hari ini kan aja belum habis. yang ini kan jomblo. Wah, besok tuh tetap sama gitu. Jomblo kan. Tetap gak beda versi gitu. Mumpung ente di depan multazam tuh lo berdoa lah ente. Ya Allah. Tuh lo belakangnya multazam tuh. Bisa Nah. Masya Allah. Jadi bukan kalah teman-teman, tapi mengalah. mengalah. Tidak mudah memang, tapi juga tidak mustahil. Ingat ya, ujian pertama ketika kita berada dalam itu, tadi saya sebutkan kan, ada ayatnya tentang 24 ayat 11, ada 848. Kita kan udah semangat nih pengen hijrah, udah semangat nih pengen berbuat baik, udah semangat pengen beramal soleh. Dalam perjalanan kena adu domba. Berantakan lagi. Bikin gerakan. Maka sering ada pertanyaan, Ustaz, gimana caranya supaya membuat tim itu solid, membuat tim itu kompak dan lain-lain. Itu kan pertanyaan sering sekali antum ditanya gitu kan. Saya bilang antum cuma nengok yang sekarang, nggak nengok yang dulu. Saya baru bisa teriak-teriak, baru bisa pegang rotan bahasa kasar itu. Lalu saya bilang, kita gaspol. Siapa yang mau pakai jalan seorang, itu tahun berapa ngomong kayak gitu? 2019, 2020, pas Covid kemarin. Very good, very fine. 2013, 2014, 2015, 2016, gitu saya. Bi, ente sama saya tahun berapa, Bi? 2016 akhir. Gitu enggak saya dulu? Gimana ngomongnya dulu? 2016, 2017? Gerak sama-sama. Kita gerak sama-sama. Terus? Sebisanya aja abang kakak. Betul lah? Semampunya, enggak usah dipaksa-paksa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa? Apa-apa sikit-sikit yang penting istiqomah dulu. Yang penting istiqomah dulu tiap bulan. Itu tahun berapa ngomong gitu? 2016. 2016, 17, 18. 18. Dah? 2020 gimana ngomongnya, Bi? Very fine. Hah? Saya tak datang kalau belum sampai sekian. Ada yang Ustadz, datanglah ke kota kami Ustadz. Datanglah Ustadz. Tak ada. Ada. Tak ada apa Ustadz. Tak ada pesawat ke sana lagi dah sebenarnya. Kalau Jakarta, Ustaz. Nah, itu bunyi orangnya kan? Jangan lo gitu Tutup, bandara Ustadz. tutup. Bandara tutup sih bilang. Kena tutup dah.
Jelas? Clear? Semua ada masanya, semua ada waktunya. Dan antum juga yang wakil-wakil pengasuh, jangan kepancing juga. Ustadz gini, saya ikut garang-garang nggak, kena lemparkan parit ente. Buktikan dulu. Saya nahan loh kawan-kawan, dari 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 tahun. Orang bilang saya bodoh, orang bilang saya macam-macam. Termasuk sekarang ini, Ustadz sampai kapan kita bertahan dengan kondisi beliau-beliau itu? Saya bilang bukan, nah, aku nih diam bukan berarti tak bergerak. Masa aku harus posting semua yang aku kerjakan? Aku nih bukan artis. Antum tengok akun saya, ada ke Instastory, "Hai guys, saya lagi di sini guys." Antum tengok gaya itu di saya, ada nggak? Nah, Ada antum tengok? Jadi Ada. Pantang saya. Terus netizen ini bilang, "Ustadz nggak bergerak, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini." Rasa-rasanya kamera Allah lebih lengkap lah daripada kamera kita tuh. Terus saya marah-marah gitu sama mereka yang nggak paham. Ya salah juga, saya nggak boleh, belum tahu. Baru ketemu sama saya sekali 2 kali. Itu pun nengok saya lewat sosmed. Mana bisa kita mau nilai orang dalam waktu 15 detik. Nah, maka tadi saya bilang, cerdas-cerdaslah dalam melihat, cerdas-cerdas dalam mendengar. Kasih telinga 2, kasih mata 2, kasih mulut 1. Artinya apa? Banyak-banyak lihat, banyak-banyak dengar, sikit kan bicara. Saya tipe yang memang tak suka ngomong banyak gitu. Kita datang ke Pontianak, antum datang ke Pontianak, nah, tengoklah apa yang dikerjakan. Nah, yang pernah ngikut-ngikut saya ada enggak? Sehari 2 hari gitu ngikut saya. Ada Ustaz. Gimana rasanya? Rasanya mana? Tidak ada capek nih Ustaz. Dengan konten tak mampu. kitanya yang tumbang. Ada yang tumbang. Kalau itu dibikin Instastory, kayak apa Instastory-nya? titik Ustaz. Tak cukup Ustaz, tak cukup. Tengah Ustaz titik-titik. Ah. Maka antum juga jangan cepat-cepat ngerespon. Ada orang yang jatuh-jatuhkan kita atau yang jelek-jelekkan. Namanya benda yang dijatuhkan tuh pasti benda yang tinggi. Coba diulang. Nama benda Yang dijatuhkan itu pasti benda yang tinggi. Sesuatu yang dijatuhkan tuh pasti sesuatu yang tinggi. Mohon maaf ya, bangkai bangkai. di dalam comberan. Ada yang mau jatuhkan? Tidak ada. Ya, Udah pasti dalam pemberan. Tapi buah durian montong sudah wangi bersih di atas pohon yang tinggi, banyak ada yang mau ngambilnya. Berebut Berebut nunggu. Kalaupun tak jatuh-jatuh, diguyu. Do you understand what is the meaning of diguyu? swing Ustaz. Oh, Nah, begitulah jodoh itu. Kalau ndak ditunggu tak datang-datang, diguyu gitu loh. kena lagi. Diguyu. Diguyu. Hebat benar Ustaz nih, tak habis-habis kontennya. Orangnya depan mata, masa konten tak dapat? Dah, gitulah kali ya. Tak tahu saya antum dapat apa pagi ini, serahlah. Dapat apa Ustaz? Dapat beguyu. Dah, gitu ya. Kawan-kawan ya. Oke. Tetap semangat. Sehat. Amin. Biasa aja. Jangan nak lebay-lebay. Kalau mau tahu rasanya nangis lah, tanya sama yang di Bandung tuh nangis. Kalau yang di Jogja nangisnya di sejadah, tak nampak, dia pandai pilih waktu nangis dia.
Langsat Ustaz. Kebun langsat. Saya nengok-nengok antum nih lucu-lucu. Badan besar, tingkah laku kayak anak TK. Ada. Tapi yang kayak gini-gini yang mau ikut saya, gimana lah? Ya Allah. Kadang saya tuh nangis gak nengok antum-antum. Ngapa lah ya Allah. Yang kayak gini-gini yang datang. Kata Allah, inilah yang terbaik yang bersisa nih. Udahlah. Tak ada rotan akar pun jadilah. Tak ada Bang Irfan, Mas Jati pun jadilah. Jamaah kadang-kadang nanya-nanya tuh kan, Ustadz ini nih riba enggak Ustadz? Ini enggak. Saya tuh kadang nengok, ya Allah. Cuman lah saya nak balasnya. Antara pertanyaan dan pernyataan Ustaz. Iya. Ustadz nih enggak bela Palestina ke? Saya diam. Yang komen yang udah tahu kan marah-marah yang bilang, kau tahu enggak? Jalan sudah 3 tahun dah gerakan infak gandum ke Gaza tuh. Dari dulu tiap bulan. Ribut di grup. Yang komen saya ini ketawa-ketawa. Nah, kecil. Geram Ustaz. Nah, tuh ada yang bilang tuh, Ustadz saya mau nikah katanya, tapi Nah, bagus. bilanglah sama gitu. Kami mengucapkan gitu. Saya Idul, saya Fitri. Kami mengucapkan sama-sama. Nah, gitu. Terakhir ini. Dah. Alhamdulillah. Jazakumullah ahsanal jaza. Tetap senyum ya Bang Kakak ya. Tetap tenang. Benda gini mau tenang. Tak boleh gopoh. Tenang, santai. Insyaallah. Ya, tetap semangat ya Pak Rudi, Bu Muli, tetap semangat. Mas Jerry, tetap semangat lah Bang Jerry. Kalau saya kasih tahu. Semangat banget Ustaz. Belakangnya kasur tuh, kasur. Kira kita wallpaper, rupanya sarung kir atau spray. Betul lah spray? Kasar dari Roti lapis kayak. Saya kira punya lapis tuh. Kalau kayak Pak Rudi itu wallpaper betul-betul. Kalau Bang Jerry itu bukan wallpaper, itu spray. Itulah dunia tuh nipu. Ada dunia lucu. Semangat Bang, walaupun ada spray di belakang atau wallpaper, tetap anggap ya wallpaper. Refleksi di ruang MTC Suite ya. Ya, amin. Masya Allah. Dah, besok sambung lagi ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih Abang Kakak. Doakan saya, doakan Bunda Uung, doakan keluarga saya, doakan kami semuanya, semoga kita semuanya dilindungi dan dijaga Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita sambung yang kedua. Apa yang kedua besok? Kita sambung besok hari insyaallah. Dengan konten dan materi yang mirip-mirip sama. Siap-siap. Besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.